Silakan Ustadz, Ustadz Juma. Ini ada Bunda Shonya, ada Bang Karmo, Bu Kipli. Silakan memberikan ilmu dan wawasannya kepada saya dan kepada kita semua. Terima kasih Ustadz. Tafadhol. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mengkaji tentang Paulus ini ya, sahabat-sahabat sekalian, baik Ukhti Sony ada di sini, juga guru saya pencetakan pengarang buku Tatang Sutarma, Bang Handi, dan juga Adinda yang cakep, Nandar Evangelius. Jadi ibarat makanan ya, mengkaji tentang kerasulan Paulus, itu saya boleh mengatakan dia ini ibarat ayam panggang gitu. Materi kegemaran saya, karena cikal bakal daripada kesesatan saudara-saudara kita di Kristen itu bermula dari oknum ini. Saya ingin memulai dengan satu dalil yang sangat menarik, yang sangat-sangat membuka cakrawala kita ya, kaitannya dengan apa yang disuguhkan oleh Ustadz Nandar tadi. Ada satu ayat yang mungkin selama ini terlupakan gitu ya. Bukan terlupakan sih, tapi karena saking banyaknya dalil di dalam mencari jati diri Paulus ini sebagai sosok yang merupakan induk daripada serigala berbulu domba. 1 Korintus 11 ayat 1. Ayat 3. Semoga saya tidak keliru menyebutkan dalil ini. Di situ dikatakan bahwa pemimpin seorang perempuan atau istri itu adalah laki-laki, dan pemimpin sosok laki-laki itu adalah Kristus. Nah, kata ini sangat menarik gitu loh. Ketika disebutkan bahwa pemimpin sosok laki-laki itu adalah Kristus, lalu kemudian muncul ungkapan, apakah laki-laki ini setara dengan Yesus Kristus? Jawabannya kemudian tentu tidak. Nah, di ayat ini pun dikatakan, dan pemimpin Kristus itu adalah Allah. Nah, ini sangat menarik. Jadi kepala daripada Kristus itu adalah Allah itu sendiri. Nah, ini akan sangat kelihatan ketika dikatakan Kristo ho theos. Jadi pemimpin seorang Kristus itu adalah Allah atau Tuhan. Nah, yang menjadi konsentrasi saya kenapa mengangkat dalil ini? Di situ dikatakan kepala daripada Kristus atau Yesus adalah Allah. Ini disetarakan oleh Kristen bahwa Yesus itu sama dengan Allah. Dan kepala daripada Kristus itu adalah Allah. Nah, kepala dari laki-laki adalah Kristus. Nah, kalau Kristus kepalanya adalah Allah dan mereka adalah setara, maka setiap laki-laki ya, itu kepalanya adalah Kristus, berarti setiap laki-laki itu setara dengan Yesus. Saya kira sahabat yang ada di sini sudah nangkap apa maksud saya. Ya, di situ jelas dikatakan kepala seorang laki-laki adalah Yesus, kepala perempuan adalah laki-laki, dan kepala Yesus itu adalah Allah. Nah, artinya kalau mereka menyamakan antara Allah dengan Kristus, maka mereka juga harus menyamakan antara laki-laki dengan Kristus. Oke, kita tinggal dalil ini. Merujuk kepada materi Paulus ya, tentang pribadi beliau yang kemudian menciptakan sebuah ajaran konsep baru yang merangkul semua penganut-penganut pagan yang ada pada masa abad pertama, abad kedua, abad ketiga penentuannya untuk diproklamirkan agama barunya, itu tidak terlepas daripada nubuatan. Kalau selama ini yang kita kenal, sahabat-sahabat Kristen itu senantiasa mengatakan bahwa Yesus itu adalah seorang nabi, dia adalah Mesias
yang sudah dinubuatkan di dalam perjanjian lama. Nah, itu satu poin. Kemudian, poin kedua yang mereka harus pahami di sini adalah tentang serigala yang juga dinubuatkan oleh perjanjian lama atau ajarannya Bani Israel dan oleh perjanjian baru yang mana di dalamnya muatannya tentu ada ajaran Yesus. Berarti dalam hal ini ada oknum yang menubuatkan tentang serigala dalam perjanjian lama atau kitabnya Bani Israel yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Septuaginta, lalu berpindah hingga sampai kepada bahasa Indonesia. Itu di dalam perjanjian baru juga Yesus juga menubuatkan tentang serigala itu. Jadi kalau dalam perjanjian lama kita ambil oknum misalnya di Kejadian 49. Bagaimana kemudian Nabi Yakub ya memanggil semua anak-anaknya, mendudukkan lalu menceritakan tentang apa yang akan terjadi kepada mereka ke depannya. Kemudian Yesus pun menerangkan ketika dia mengajar kepada murid-muridnya, dia pun mengajarkan tentang nasihat daripada Yakub. Coba sahabat kita lihat di dalam Kejadian 49. Nah, di sini nanti ada satu hal menarik, mungkin bisa dikaji di lain waktu untuk Adinda Nandar ini di Kejadian 49 ayat 10. Kalau perlu saya dibacakan dulu dong sebelum saya lanjut. Dibaca dong. Ada nggak? Ada gospel nggak? Ada Alkitabnya nggak? Jangan di-mute dong. Ustaz, lupa saya. Coba dibacakan Kejadian 49 ayat 10. Pakai bahasa Indonesia aja biar ngerti. Yang lain. 49 ayat ke 10. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya sampai dia datang yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Masya Allah, ini tentang Nabi Muhammad ini, Masya Allah. Luar biasa. Pasti itu nggak bisa diragukan itu. Betul. Karena tongkat ini kalau berpindah ke dari Musa dari Yakub ya, dari Yehuda ke Musa berarti masih tetap dalam keturunan Ishak Yakub. Kalau berpindahnya ke Daud atau Salomo atau ke Yesus, berarti itu belum kategori pindah dari kerajaan Yehuda. Benar ya? Nah, ternyata akan pindah sampai kepada oknum yang diceritakan di dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 22 sampai ayat 26. Nah, itu juga nanti kita akan kaji. Kalau ada waktu, di lain waktu kita akan kaji, kita kupas tuntas siapa Mesias yang sebenarnya yang dinanti-nantikan oleh Bani Israel. Lalu kemudian di dalam Kejadian 49 ini, mulai dari ayat pertama ketika Yakub memanggil anak-anaknya, beliau berkata, datanglah berkumpul supaya aku beritahukan kepadamu apa yang akan kamu alami di kemudian hari. Jadi semua anaknya yang ke-12 suku itu dipanggil. Si Ruben dipanggil, Simeon dipanggil, lalu kemudian Yehuda dipanggil. Lalu semua anaknya termasuk Gad juga dipanggil. Nah, yang dipanggil di sini juga tidak ketinggalan siapa? Aser dipanggil juga. Kemudian siapa lagi? Benyamin. Nah, coba ayat 27-nya. Coba Adinda, ayat 27-nya. Apa yang dikatakan oleh Yakub terhadap anak-anaknya di situ? Benyamin adalah serigala. Ya, terus Benyamin adalah seperti serigala yang menerkam. Pada waktu pagi ia memakan mangsanya, dan pada waktu petang ia membagi-bagi rampasannya. Jadi jelas di sini ya. Nah, coba Adinda buka di Roma 11 ayat 1. Roma 11 ayat ke-1. Sebentar, Ustaz. Saya kan tamu di sini toh, saya boleh minta kan? Oh, boleh, boleh banget. Ya, sahabat-sahabat di luar sana sekali-sekali toh, kapan lagi saya minta kepada beliau untuk tunjukkan dalil? Jarang-jarang loh. Masya Allah, banyak dinanti nih. Ini yang request Ustaz Juma kapan kolaborasi sama Evangelis. Jadi Ustaz Nandar ini bagi Saifuddin Abraham itu, si Simon itu adalah malaikat maut. Ya. Silakan Adinda. Roma 11 ayat 1, nanti kita kasih kesempatan kepada Gurunda siapa? Handi.
Siap. Maka aku bertanya, adakah Allah mungkin telah menolak umatnya? Sekali-kali tidak, karena aku sendiri pun orang Israel, dari keturunan Abraham, dari suku Benyamin. Mana nih, Ustaz? Oke, Silakan. kita sudah lihat benang merahnya. Pada masa Benyamin hidup bersama dengan saudara-saudaranya, Benyamin tidak melakukan apa yang dinubuatkan oleh ayahnya Yakub. Benyamin masih melakukan hal-hal yang terkait terhadap keturunan yang menobatkan dirinya sebagai kekasih Allah, orang-orang yang dekat kepada Allah. Artinya, yang menggenapi nanti apa yang dinubuatkan oleh ayahnya kepada Benyamin ini adalah keturunannya. Karena di ayat pertama dia katakan bahwa aku akan menceritakan tentang sesuatu, aku akan memberitahukan tentang apa yang akan kalian alami di kemudian hari. Berarti berbicara mengenai keturunan mereka. Nah, kita sudah lihat benang merahnya, ada keturunan daripada Benyamin yang kemudian dengan pedenya mengakui dirinya adalah dari suku Benyamin. Nah, berarti kalau kita merujuk kepada apa yang dituangkan kemudian oleh Nabi Isa di dalam kitabnya Bani Israel, teman Kristen, seperti misalnya, waspadalah supaya kamu jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Nah, ini asbabul nuzulnya kalau dalam ilmu Quran atau ilmu asbabul urut dalam hadits, ini bercerita tentang antara Yesus dengan muridnya, bukan antara Yesus dengan Kristen, bukan, tetapi Yesus dengan muridnya. Jadi yang harus waspada di sini adalah muridnya, karena akan datang kepada muridnya yang asli yang hidup sesama dengan Yesus setelah Yesus pergi, sosok serigala yang akan mencabik-cabik ajaran mereka. Betul. Nah, lalu kemudian sedikit lagi saya tambahkan di dalam ini menarik untuk kita ulas di dalam Matius 24 ayat 23. Jika orang berkata, ya, 24 ayat 23. Siap. Saya bacakan apa Ustaz yang langsung menerangkan? Bagus kalau Adinda yang baca, lebih absen, nanti dibilang kita fitnah gitu ya. Pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat, Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. No believe. Ya. Ayat 26-nya boleh? Boleh. Ayat ke-26-nya. Jadi, apabila orang berkata kepadamu, lihat, ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ. Atau lihat, ia ada di dalam bilik, jangan juga kamu percaya. Pertanyaan saya nih, pertanyaan yang perlu kita jawab sama-sama nih. Pertama, di dalam ayat 24 di Matius 24 ini, ayat 23, jika ada orang yang berkata kepadamu, lihat ada Mesias ada di sini, atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Nah, siapa di antara orang-orang terkenal dari semua agama yang pernah mengaku melihat Mesias? Paulus. Paulus. Nah, itu satu. Lalu kemudian, jadi bila orang berkata kepadamu, lihat ada dia atau Yesus ada di padang gurun. Nah, yang berjalan ke padang gurun menuju Damsyik itu siapa? Paulus. Lalu dikatakan, janganlah kamu pergi. Atau ada yang berkata kepadamu, lihat ada dia Yesus di dalam bilik. Nah, pertanyaan saya, siapa yang mengaku didatangi Yesus di dalam bilik penjara ketika dia menuliskan surat-surat ke jemaat-jemaat? Paulus. Paulus. Ya. Oke, boleh nggak kita loncat ke Matius 16 ayat 6? Matius 16 ayat ke-6. Ya, sebenarnya beliau ya, silakan. Yesus berkata kepada mereka, berjaga-jagalah. Sebentar, saya ulangi ya, Ustaz. Yesus berkata kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap
kemunafikan ya, ragi orang Farisi dan Saduki. Paulus lagi nih Ustaz. Oh, tunggu, jangan nuduh dong. Kasihan teman sebelah. Coba kita baca Kisah Para Rasul 23 ayat 6. Bisa nggak? Oh, boleh banget Ustaz. Ya, Kisah Para Rasul berapa? 23 ayat 6. Kawan-kawan, 23. kapan lagi kita minta dia untuk baca-baca Masya surat Allah, itu luar ya? biasa Ustaz. Aku senang banget, sumpah ini, senang banget, ini pengetahuan yang baru buat aku. Soalnya aku jarang banget bahas Paulus gitu, aku jarang banget bahas Paulus. Luar biasa Iya, Ustaz. Guru saya, teman-teman, Guru Nda Juma ini bukan hanya idolanya teman-teman, ini idola saya semenjak di WhatsApp dulu. Jadi kalau saya Masya WhatsApp Allah. VN itu yang saya dengerin ini luar biasa, ada Ustadz Tahta, Ustadz Juma, saya dengerin ini orang dari mana sih kok kata-katanya itu bagaikan petir ya di siang bolong celger gitu kan, langsung kata-kataran gitu kan. Kalau saya kan kadang-kadang muter kemana gitu, ini langsung ceger gitu. Saya bacakan Ustadz ya. Boleh, Kisah Para- boleh. 23 ayat 6. Dan karena ia tahu bahwa sebagian dari mereka itu termasuk golongan orang Saduki dan sebagian termasuk golongan orang Farisi, ia berseru dalam mahkamah agama. Katanya, "Hai saudara-saudaraku, aku adalah orang Farisi, keturunan orang Farisi. Aku dihadapkan ke mahkamah ini karena aku mengharap akan kebangkitan orang mati." Nah, itu siapa tuh? Siapa yang dimaksud mengaku orang Farisi di situ? Paulus. Sian deh. Boleh, iya. Ya, Bunda Sonia sampai terperangah ini Ustadz Juma ini luar biasa ya, Barakallah. Iya. sekali lagi boleh nggak? Sekali lagi boleh nggak? Masya Allah, barakallahu fiik. Ana uhibuka fillah. Masya Allah. Ani Masya Allah. Masya Allah. Di mana lagi ayatnya mana tadi? Coba di Lukas 21 ayat 8 deh. Lengkap sekali nih Ustadz Juma ya. Lukas 21 Ayat 8. Oke, 8. Jawabnya, waspadalah supaya jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka. Ayat 12. Ayat 12-nya coba. Ayat 12-nya, sorry ya. tetapi sebelum semua itu kamu akan ditangkap dan dianiaya. Oh, Paulus lagi. Yesus kok tahu ya, ini Paulus ini. Tetapi oh iya Ustaz kegeli banget sih. Bener ini. Aku ulangi nih ya teman-teman, benar. Jadi satu-satunya orang yang menganiaya murid Yesus itu ya Paulus, dan Yesus sudah menubuatkan tentang Paulus ini. Sebagaimana pemaparan dari Ustadz Juma saya bacakan ya. Tetapi sebelum semuanya itu kamu akan ditangkap. Oh, Paulus ini pelakunya nih. Dan dianiaya. Oh iya, Paulus lagi. Kamu akan diserahkan ke rumah ibadat dan dipenjara. Oh benar, Paulus ini Ustadz. Dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa oleh karena namaku. Ustadz, kalau ada orang yang nggak mu'alaf karena ini tuh karena hanya kebebalan saja Ustadz. Benar ini. Iya. Nggak pernah Nabi Muhammad itu memenjarakan umat Kristen, nggak pernah nangkap penjarakan, nggak ada. Hanya Paulus. Betul Ustadz. Gimana Ustadz? Ya, Penjelasannya. Ya, sebentar, kita akan jelaskan satu-satu. Belum. Kisah Para Rasul 22 ayat 22 dong. Saya kangen dengan ayat itu. Kisah Para Rasul 22 ayat 22. Oh, dua semua ya. Nah, rakyat mendengarkan Paulus sampai kepada perkataan itu. Tetapi sesudah itu mereka mulai berteriak, katanya, nyahkan orang ini dari muka bumi, ia tidak layak hidup. Gimana tadi? Itu yang dikecam di situ siapa? Paulus. Jadi kalau misalnya rekodnya jelek memang orang ini ya. Ya, jadi kalau misalnya nanti kita dituduh fitnah gitu ya kan, dituduh fitnah di dalam
apa di dalam pernyataan Yesus di dalam Lukas 21 ayat 20 apa ayat 12 tadi. Bener ini, Masya Allah, Ustaz. Boleh ini seperti yang menjadi fitnah ini, Adinda. Langit. Boleh tidak saya dengan segala hormat ini baca lagi dong ayat yang tadi Lukas 21 ayat 12. Oh, ntar. Ini saya tuh pakai Zoom apa namanya? Ada Ustadz Hedi mau gabung lagi nih. Iya, iya. Ya. Mohon maaf ya Boleh. Ustadz Handi. Tadi saya itu pakai Zoom ininya tuh layarnya jadi nggak kelihatan yang di Bestet. Oke. Nggak apa-apa, lanjutkan. Ini bener-bener. Lukas 21 ayat 12 dong. Sekali lagi, Bener. please. Bener ini aku. Hatiku sampai bergetar ya, bagaikan ini ya. Aduh, Lukas 21 ayat 12 ya. Benar Ustaz, hatiku sampai bergetar ya begitu ya. Ini bagaimana Yesus tahu bahwa Paulus ini pelakunya ya, yang menombak ajaran Yesus ini ya. Teman-teman mohon diperhatikan, mohon berdoa, Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna tiba'ah. Iya ini, aduh, orang Kristen kalau lihat ini nggak masuk Islam itu kayaknya mungkin bebal saja ya. Bagaimana Yesus itu tahu. 21 ayat 12 ya, Tad. Silakan. Teman-teman mohon perhatikan ya, kita renungkan bersama-sama, kiranya Tuhan menjamah, melawat, memilah, memilih, dan memulihkan hati saudara-saudara sekalian sehingga dilahirkan baru, dimenangkan ya, di dalam iman dan Islam. Amin. Insya Allah. Amin. Saya bacakan sekali lagi saudara-saudara, tolong didengarkan baik-baik, ini asupan gizi yang sangat luar biasa bagi keimanan kita, baik Kristen maupun Islam. Tetapi sebelum semuanya itu, kamu akan ditangkap dan dianiaya. Siapa yang nangkap tadi? Yang aniaya itu siapa? Saya jawab ya. Ya. Jawabannya ada di Kisah Para Rasul 9 ayat 1. Nah, ini jawab dulu ya tadi ya berarti ya. Jawab dulu apa saya bacakan semuanya? Boleh dijawab dulu dong. Dibacakan dulu lah. Ya. Dibacakan dibaca dulu dulu. Ya. Secara Kisah Para Rasul 9. Tetapi sebelum semuanya itu, kamu akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadah dan di penjara-penjara. Dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Kita identifikasi siapa Rasul palsu menurut Yesus di dalam Lukas 21 ayat ke-12. Tetapi sebelum nama semua itu, kamu akan ditangkap dan dianiaya. Ustadz, sekali lagi saya bertanya, siapakah yang dimaksud Yesus yang menangkap dan yang menganiaya murid-murid Yesus itu? Mohon penjelasannya. Biar kitabnya teman Kristen yang menjawab, jangan saya. Kisah Para Rasul 9 ayat 1 coba. Sungguh tawadu sekali ini. Kisah Para Rasul 9 ayat 1. Saya bacakan teman-teman ya. Menurut Saulus nih, dia jujur nih, Masya Allah. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Kurios. Ia menghadap imam besar. Masya Allah, luar biasa ya. Iya. Jadi gimana tuh? Permintaan saya sebelum pindah ke Ukti Sonia dengan Handi, tolong dong satu ayat nubuatan Yesus tentang Rasulullah Muhammad SAW sebagai orang Farisi, sebagai orang Benyamin, sebagai orang Saduki, sebagai orang-orang yang menangkap murid-murid Yesus, ada nggak? Nggak ada. Nabi Muhammad itu belum hidup pada zaman itu dan belum pernah mengganggu orang Kristen, apalagi menangkap, mempenjarakan. Kapan Rasulullah SAW punya otoritas itu? Nggak ada, teman-teman. Ini nubuatan Yesus tentang guru palsu ini hanya tergenapi oleh Paulus, sebagaimana yang dijelaskan oleh gurunda kita, Ustadz Juma, luar biasa. Jujur saya baru mendengar ini penjelasan yang sangat mengejolak di dalam hati ini, luar biasa. Memang pantesan banyak penggemarnya. Ya, saya emang dari zaman WhatsApp dulu juga luar biasa. Barakallah. Tapi saya boleh bantu teman-teman Kristen nggak?
Boleh banget. Boleh. menyangga ini semua. Boleh, Saya boleh, boleh. mewakili teman Kristen menyangga ini semua tuduhan kita tentang Paulus. Boleh ya? Boleh. Tapi yang dikatakan oleh Yesus sebagai penyesat itu adalah nabi-nabi palsu. Paulus kan bukan nabi. Apa jawabannya? Aduh, nggak tahu saya. Kisah Para Rasul 13 ayat 1. Coba buka. Kisah Para Rasul 13 Ayat 1. Oke. Pada waktu itu di dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes, dan Paulus. Masya Allah, Ustaz, luar biasa. Benar, luar biasa ternyata ya. Nabi palsu itu adalah Saulus. Masya Allah, luar biasa. Ya, Jadi nggak ada nama Rasulullah Muhammad SAW di situ. Gak ada, aku ulangi Ustaz ya. Ya boleh. Teman-teman, yang dimaksud serigala berbulu domba, pengajar palsu, guru palsu, ya kan, yang menyamar seperti domba, nabi-nabi palsu itu adalah Paulus. Dalilnya mana? Ini nih dalilnya nih. Kisah Para Rasul 1 ayat Kisah Para Rasul 13 ayat ke-1. Ya, jadi tadi saya mengulangi bahwa orang-orang Kristen kan mengatakan Paulus kan bukan nabi, Paulus kan rasul. Ternyata di dalam ayat Kisah Para Rasul Paulus disebut nabi. Gak percaya, saya bacakan ya. Cross check sendiri kalau nggak percaya. Kisah Para Rasul 13 ayat ke-1. Pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi. Ada beberapa nabi dan pengajar. Jadi bukan hanya nabi ya, pengajar. Siapa sih yang disebut pengajar dan nabi palsu menurut Yesus? Yaitu Barnabas dan Simon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes, dan Saulus atau Paulus dari Tarsus. Masya Allah, luar biasa Ustaz gimana? Tapi kalau boleh salah kata Kristen kalian jangan comot-comot ayat dong. Gitu. Gimana Ustaz? Jadi maunya kita baca satu gospel gitu. Boleh? Lanjut. Aduh, saya kalau bahas Paulus ini kebanyakan ketawa saya. Imun saya naik langsung. Masya Allah. Luar biasa nih Ustaz nih. Lanjut Ustaz. Atau Satu Ustaz lagi Hadin. Satu Boleh, lagi boleh, dari boleh. saya dong. Satu lagi ya. Mumpung saya masih bisa ketawa. Benar ini. Terserahkan ini baru masih Tapi lama waktu. saya nggak berdosa kan kalau suka minta sama antum tuh cari-cari ayat gitu. Saya senang sekali justru. Saya senang sekali. Nanti penggemarnya marah. Enggak. Saya senang sekali. Oh, Ini iya, satu kehormatan. Tadi saya belum ngasih jamuan tadi. Tadi saya belum ngasih sambutan. Ustaz, terima kasih banyak telah hadir di channel Jonathan Nantar, karena Ustaz Juma ini banyak sekali penggemarnya dari kalangan muda-mudi ya sampai dengan yang ini ya, muda-mudi, anak-anak, ibu-ibu, bapak-bapak, semua yang ada di sini, semua yang ada di sana. Ustaz Juma luar biasa. Aduh. Yang penting Terima jangan kasih jadi ya. padang gurun. Iya, itu suatu kehormatan bagi saya. Ini sudah kedatangan Ustadz, sudah kedatangan Ibu Sonya, Bang Handi Selebes. Ini Bang Handi itu yang Gus Sandi atau bukan ya? Apa Bukan. beda? Berbeda. Atau yang waktu kita bersama itu bukan ya, Bang Handi? Betul, ketemu fans di Surabaya kita ya. Oh, pantesan suaranya udah nggak asing lagi aku. Masya Allah. Bang biasa. Bang Handi ini yang suka kalau nanya seperti ini ya, kayak ngejat, Kayak Intel. kayak Intel, terus kayak apa ya? Betul? Betul Mengalahkan ya, Bang dia. Handi, betul? Iya, dia lah orangnya nih. Cucunya mantan presiden kita B.J. Habibie. Masya Allah, Masya Allah. Insya Allah. Luar biasanya Bang Handi ini kalau Ustadz Juma kan kalau memberikan jawaban itu menukik tajam,
Kalau Ustadz Bang Handi ini beda lagi. Dia tuh kalau bertanya memang menutik. Ada yang bertanya yang menutik. Jadi memaksa orang harus. Satu lagi boleh ya? Curi pasti ketangkap udah. Iya, Masya Allah. Saya senang pernah bertemu dengan Bang Handi ini, luar biasa ini. Orangnya cakep juga kan? Oh, ganteng ini. Iya. Kalah ganteng saya ini. Saya enggak. Masya Allah. Gimana, Satu lagi boleh ya, Adinda ya? Oh, boleh banget. Saya banyak juga boleh. Senang. Enggak, jangan. Di sini ada Ustaz Sandi juga. Harus banyak bicara dia. Di dalam Matius 23 ayat 9 bisa nggak? Saya mau nangkap poinnya aja sih. Saya sebetulnya penasaran gitu. Matius 23 ayat 9. Oke, saya bacakan ya. Dan janganlah kamu menyebut siapapun Bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapakmu, yaitu Dia yang di sorga. Masya Allah. Jadi nggak boleh menyebut Bapa kepada siapapun di muka bumi ini ya, betul ya? Pada Yesus pun nggak boleh. Itu dosa itu menurut Yesus itu nggak boleh. Dosa lah ya, Surabaya itu dosa ya. Boleh buka 1 Korintus 4 ayat 15. Ini Paulus lagi pelakunya nih, pasti nih. 1 Korintus 4 ayat 15. Coba pasti Paulus lagi. Belum tentu. Paulus saya udah yakin, belum baca aja udah yakin saya. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa, karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapakmu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Mesti Paulus ini bertolak belakang dengan Yesus ya, Ustaz. Jadi Yesus mengatakan jangan ada bapak, ya jangan ada bapakmu di muka bumi ini karena hanya ada satu bapak, yang itu Dia yang di surga. Tapi Paulus ngaku bapak. Loh, ini Paulus memang. Kalau anak kecil saya cewer ini. Gila betul ya. Ya, biasa. Jadi saya simpulkan sedikit mengenai nubuatan Yakub. Nubuatan Yakub ini sebentar habis Bang Handi dan Ukti Sonya, mungkin saya sedikit mengulas bahwa ulah daripada serigala keturunan Benyamin ini mendudukkan Yesus kembali menjadi nabi palsu, gitu loh. Menurut Alkitab. Boleh ya? Boleh, Ustaz. Silakan, Ustaz. Jadi di kitabnya orang Kristen itu, selain Paulus nabi palsu, ternyata Yesus juga nabi palsu di sana. Hebat ini. Iya. Iya, jadi saya simpulkan sedikit. Nubuatan Yakub ketika dia bercerita tentang keturunannya, anak-anaknya yang ke-12 anak itu yang kelak menjadi 12 suku Bani Israel. Satu suku yang kemudian diceritakan akan menjadi serigala. Serigala ini, kata Yesus, dia memang berasal dari kita. Tetapi dia tidak sungguh-sungguh berada di dalam kita. Andai saja dia sungguh-sungguh dalam kita, maka dia akan mendengarkan segala firman yang aku sampaikan. Itu satu poinnya. Kemudian Yakub juga mengatakan bahwa kerajaan, kejayaan, pemerintahan, dalam arti kata pemerintah yang didukung oleh syariat dan hukum-hukum agama, itu tidak akan berpindah dari Yehuda sebelum yang berhak ya datang untuk mengalahkan bangsa-bangsa, merontokkan bangsa-bangsa, menghakimi bangsa-bangsa. Ini relevan dengan nubuatan yang tertuang di dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 22 sampai ayat 26. Itu tidak bisa dipungkiri oleh sahabat-sahabat Kristen. Dan sangat menyakitkan dalil itu. Kenapa sangat menyakitkan? Karena dalil ini bercerita tentang sosok Nabi yang sama seperti Musa yang datang setelah Yesus. Ya. Kisah Para Rasul 3 ayat 22 sampai ayat 26. Ini sangat menyakitkan. Nah, siapa Nabi yang datang kemudian setelah Yesus? Yang sama seperti Musa, yang menaklukkan seluruh bangsa, yang orang-orang yang tidak mengikuti ajarannya akan dibasmi dari umatnya.
Ini luar biasa. Mungkin seperti itu sementara. Nanti kalau ada masih ada waktu, kita mencoba untuk membuka sedikit tabir di dalam kitabnya orang Kristen bahwa Yesus itu mereka tuhankan dengan lisan, tapi mereka puji dengan lisan, mereka ibadahi dengan lisan, tetapi perilaku dalam konsep agamanya justru sangat menghinakan dan merendahkan Yesus itu sendiri. Ibarat kata gini, Pak Amin Ma'ruf itu adalah wakil presiden. Dia adalah wakil presiden. Ma'ruf Amin. Ya, sorry, saya biasanya kebetulan banyak nama di kantor saya itu teman-teman Ma'ruf juga, namanya Amin Ma'ruf juga banyak. Anggaplah orang wakil presiden lah. Wakil presiden ini adalah jabatan yang baik, yang tinggi. Tapi yang paling tinggi, jabatan yang tertinggi di situ adalah presiden. Nah, ketika wakil presiden Pak Ma'ruf Amin ini dipanggil sebagai Bapak Presiden, begitu dia datang, Bapak Presiden, Bapak Presiden. Amin Ma'ruf Amin ini tidak akan senang meskipun jabatan presiden itu tinggi. Tapi faktanya dia hanya wakil. Bukan membuat dia senang atau bangga, tapi nyakitin hati dia. Begitulah Yesus, yang hanya utusan Tuhan dipanggil Tuhan. Meski jabatan Tuhan itu tinggi, menurut orang Kristen memanggil Yesus Tuhan itu adalah kebahagiaan, kemuliaan untuk Yesus. Justru Yesus itu murka. Apa endingnya? Yesus menendang mereka semua dengan tendangan penalti dan mengatakan, kalian semua pembuat kejahatan. Kan gitu ya? Nah, itu kesimpulan dari saya sebelum kita masuk ke dalam pengajaran di mana di dalam kitabnya Kristen mendudukkan Yesus itu sebagai nabi palsu. Silakan, Ahina, dilanjut. Kepada Bang Hendy ini saya minta untuk ikut serta ya menanggapi ini. Setelah Ustadz Juma memaparkan yang sangat menohok, ini dalam hati saya ini luar biasa ini Ustadz Juma, barakallah ya. Silakan Bang Handi. Begini Pak Ustadz, mungkin ibu dulu deh, saya kan belakangan dulu. Saya tidak suka mendahulukan ibu gitu. Gimana? Masya Allah, silakan Ibu. Ini Ibu Sonia, ya silakan Ibu Sonia. Nyimak doang. Nyimak aja. Mungkin dulu. Ibu ada sepatah dua kata menanggapi apa yang tadi disampaikan guru kita, Ustaz Juma, silakan. Menanggapi yang disampaikan Ustaz Juma, kesan dan pesannya, mungkin kesan dan pesannya, silakan Bu. Bang Juma luar biasa. Menurut saya Bang Juma lebih ahli Injil daripada orang-orang Kristen. Dia lebih paham apapun isi Injil dan dia lebih hafal Injil daripada orang-orang Kristen. Di situ saya salut, dan apa yang diberitakan Bang Juma itu adalah kebenaran gitu. Yang selama ini ditutupin sama orang Kristen menurut saya. Menurut saya sih orang-orang terjemahan itu nutupin yang kebenaran. Jadi nggak tahu maksudnya apa buat mereka, padahal seharusnya kan dia, kalau saya nih jadi orang Kristen mendengar Ustadz Juma ngomong begitu, langsung saya mualaf, bener. Selama ini saya dibohong-bohongin deh kalau gitu. Langsung saya mualaf saat ini juga gitu. Luar biasa Bang. Ustadz Juma luar biasa. Ustadz Juma, mudah-mudahan Allah selalu melindungi Ustadz Juma, diberi kesehatan serta keluarga. Amin. Dan panjang umur supaya kita punya Ustadz seperti Ustadz Juma dan ada Ustadz Juma lainnya setelah ini. Alhamdulillah. Amin. Masya Allah. Seperti ini. Alhamdulillah. Itu aja komen saya buat Ustadz Juma. Ini benar-benar saya idola saya nih Ustadz Juma, walaupun saya udah nenek-nenek ya. Bu, belum nenek-nenek kok. Sudahlah, masih bisa diajak lari maraton Oh iya, masih bisa. Iya. Oke, Bang Bang Hendy ya. Bang Hendy Sebles. Bang Hendy, silakan Bang Hendy ini. Oke, baik, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ikon Pila yang terafiliasi di channel Ustadz Yonatan Nandar dan Ustadz Kipli M. Abbas yang saya hormati. Saya sebenarnya itu di sini sebenarnya pengen mendengarkan saja tausiah, artinya kajian-kajian yang diberikan kepada kedua Ustadz yang sangat-sangat disegani atau yang banyak pendukungnya di mana-mana, terutama Ustadz Yonatan Nandar. Dimanapun berada, fansnya selalu ada loh. Surabaya ada, di mana ada. Betul.
Artis. Jadi udah artis udah ini, minta selfie segala macam. Jadi orang banyak kok Ustaz Nandar doang yang Ustaz Nandar doang yang disalami kita orang ini kok nggak dikenal gitu. Tapi ada titip salam juga buat Ustaz Juma. Mereka juga adalah fans Ustaz Juma kayak gitu. Baik, kembali ke tentang topik ini tentang Paulus. Sebenarnya saya ingin menerangkan juga, cuman sudah diborong habis oleh guru saya juga nih. Maupun saya memang umurnya cukup, tapi ini guru saya. Kalian berdua ini adalah inspirasi saya masuk ke dunia seperti ini gitu. Berawal dari saya dari netizen gitu ya. Jadi saya tambahkan sedikit bahwa sebenarnya itu rasul itu menurut mereka tidak sama dengan pengertian rasul menurut Islam. Kalau menurut Islam kan sangat jelas, rasul itu pasti nabi dari wahyu melalui malaikat Jibril, wajib disampaikan kepada umat sebagai pedoman hidup kan gitu. Kalau mereka itu rasul adalah apa? Rasul itu yang penting murid Yesus, baik murid yang ke-12 maupun yang tidak langsung, termasuk Paulus yang nggak ada hubungannya dipanggil rasul dan dihubung-hubungkan sebagai murid, padahal sebenarnya kan enggak. Ya itulah rasul menurut mereka. Jadi ini intinya dulu sih menurut mereka pengertian rasul itu. Jadi mohon maaf kalau di antara penjelasan saudara Kristen menjelaskan tentang Paulus itu ya banyak sekali error di dalamnya gitu. Kenapa? Karena Paulus sendiri itu tidak pernah bertemu langsung dengan Yesus. Hanya beberapa ayat tadi udah diterangkan oleh Ustadz Zulkifli Abbas bahwa proses di Damsyik itulah paling sering menjadi jawaban mereka. Paulus bertemu dengan Yesus, padahal sebenarnya ini hanya apa? Ilusi belaka. Dia bertanya, siapakah engkau, Tuhan? Di sini sebenarnya titik masalahnya gitu loh. Dianggap rasul, Paulus ini sebagai rasul. Padahal dalam orang mimpi, orang rebah dimanapun. Haji M. Damsyik tahu nggak dari Padang? Nah itu dia itu. Tahu. Seperti kisahnya kayak gitu. Beliau kan bukan rasul gitu loh. Ya, ini kan sama di Damsyik juga, hampir sama lah namanya ya. Gitu-gitulah. Jadi untuk itu, saya harapkan kepada saudara-saudara di luar sana, baik Kristen yang mendengarkan ini, kalian pakailah akal sehat, berpikir dengan jernih, tinggalkan dulu hipnotis doktrin gereja. Karena apapun yang Anda pelajari di luar sana, kalau udah jawabannya duluan ada dengan doktrin, saya yakin jawabannya itu aja gitu loh. Karena apa? Nalar sehat terparkir dulu gitu. Ya kemungkinan mundur dulu sedikit. Legahkan dulu pikiran gitu bahwa apa yang kalian baca itu adalah hal-hal yang berupa surat gitu loh ya. Jadi kembali ke topik, saya sebenarnya sedih loh kepada saudara-saudara Kristen itu kalau menganggap rasul ini sebagai Paulus ini sebagai rasul gitu. Karena rasul kan sebenarnya itu bukan seperti itu gitu loh. Yesus sendiri nggak pernah menganggap muridnya rasul loh. Karena dia sendiri adalah rasul, itu sendiri adalah nabi itu sendiri gitu. Mana mungkin sih ya seorang rasul mengutus rasul gitu loh. Apalagi pernah nyeleneh mungkin sudah diupload di YouTube. Tuhan mengutus Tuhan, rasul mengutus rasul, dan mengutus lagi sampai ke utus-utus gitu loh. Semua yang diutus-utus adalah rasul gitu loh. Jadi kebanyakan rasul loh di Bible itu, tapi nggak jelas senturungannya dari mana begitu. Untuk itu saya mohon saudara-saudara sekalian dimanapun Anda berada, mari kembali pakai akal sehat begitu. Saya buktikan ya beberapa contoh ayat telah diberikan oleh juga Ustadz Juma tadi bahwa kalau memang itu Paulus ada rasul, tidak mungkin dia berdusta. Kan ayat tadi sudah dibacakan oleh karena dustaku dan seterusnya itu. Kemudian mengenai penganiaya murid, yang paling fatal adalah ini. Mana mungkin seorang rasul itu mantan nabi. Saya sering tanyain kepada saudara-saudara Kristen, itu rasul atau Paulus yang kau anggap rasul itu kok bisa dijadiin rasul mantan nabi? Itu Paulus itu terjerat kasus apa? Kok bisa dipenjara begitu? Nah katanya mantan penganiaya. Kok orang mantan penganiaya murid-murid Anda anggap rasul gitu? Dari mana logika sehatnya begitu? Kedua, dalam penjara nulis surat.
Bagaimana mungkin orang menulis surat yang Anda katakan firman Tuhan dengan alasan diilhami oleh Roh Kudus dengan surat-surat itu? Cerita nyambungnya kemana begitu? Dalam surat-surat itu mending kalau sinkron dengan ajaran Yesus, karena semua bertentangan gitu. Tidak ada satupun surat Paulus yang intinya sinkron dengan ajaran Yesus, semua bertentangan. Oke lah, beberapa contoh yang sering kita perdebatkan. Yesus disunat, Paulus mengeliminasi gitu. Yesus mengharamkan makan babi, kata Paulus segala sesuatu halal bagiku. Yang penting nggak dimuntahin gitu loh. Keluar secara biasa ya aman-aman aja, makan aja. Yang penting nggak ngerusak badan kan gitu. Nah yang paling fatal lagi adalah satu ayat di Efesus 2:15 kalau nggak salah itu, bahwa dengan matinya anak manusia segala hukum dan ketentuan hukum Taurat telah dibatalkan oleh Paulus gitu. Jadi sia-sia semua pengajaran Yesus dengan adanya Rasul ini, dieliminasi semua itu loh. Semua hukum Taurat tidak berlaku lagi oleh kata Paulus. Tapi apa yang terjadi saudara-saudara di mana saja Anda berada, Kristen itu masih memakai 10 hukum Taurat. Padahal sudah dibatalkan oleh Paulus. Gimana gini kira-kira akal sehat kita di mana gitu loh. Nah kalau saudara-saudara ada Kristen mendengarkan ini ya tolonglah berpikir jernih, bahwa saya yakin mari kita dialog. Paulus kalau dipandang dari segi akal sehat dengan beberapa contoh-contoh ayat yang diberikan oleh Ustaz Juma tadi, saya yakin Anda pasti keluar dari ajaran yang kayak gini. Saya pikir itu aja, semoga bermanfaat. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Bang Hendy. Ini Masya Allah Bang Hendy, ganteng juga ini Bang Hendy, luar biasa nih, Masya Allah. Iya, dia kayak tentara Jepang. Masya Allah. Ini ada kehadiran Ustadz Salam Akal Sehat. Ini sama-sama guru saya ini ya. Ini duetnya. Waduh, main. Kalau beliau ada, mending saya pensiun. Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suhuku guruku Aki Juma. Terus Aki Nandar guru saya juga. Terus semua yang di sini adalah guru-guru saya. Apa yang dibahas nih? Rasul Tansi Paulus. Paulus ini memang sosok yang fenomenal ini. Tidak habis-habisnya dibahas. Bahkan melebihi Yesus ini tenarnya dia nih, si Paulus ini. Karena kalau nggak ada Paulus, nggak ada yang namanya Kristen tentunya kan. Karena dakwah Yesus itu kan hanya kisaran Palestina, nggak sampai kisaran Medan. Tapi oleh Paulus inilah dakwahnya sampai ke penjuru dunia, bahkan sampai ke pelosok-pelosok negeri. Jadi Paulus ini memang lebih hebat daripada Yesus kalau saya lihat dari dakwahnya begitu. Lanjut. Masya Allah. Dan telah hadir juga Ustadz Bang Ali Musa ya, Masya Allah. Bang, ini saya kirim linknya, maaf saya kirim linknya ke ini ya. Siapa? Malu mulu siapa? Malu mulu setiap malam dipermalukan gitu loh. Setiap malam dipermalukan sama jemaat palsu. Malu mulu. Orang Jakarta bilang malu mulu. Iya. Ahijol. Malu mulu, betul. Ahijol. Iya, Ahi. Itu ada guru kita yang Ali Musa baru datang tuh. Kita sambut. Pak Ustadz Nandar, Pak Ustadz Nandar kalau ada yang mau masuk, karena besteknya penuh, saya boleh dibawa aja mendengarkan. Silakan dimasukkan ya, Bang. Bang Andi siap. Semalam itu malu mulu lagi bahas ini nubuatan tentang Rasulullah Muhammad SAW yang tidak ada di dalam kitabnya Bani Israel. Saya maksa masuk, nggak bisa masuk si malu mulu itu. Saya juga masuk nggak bisa, Ustaz. Bener itu. Ini saya kirim linknya ke beliau secara japri. Mudah-mudahan dia punya otak, dia bisa masuk ke sini biar saya sate sekalian. Mana berani, kemarin saya undang di tempatnya Final Indonesia pun tak berani. Jadi dia ke tempat kita malu.
kita ke tempatnya dia juga dia malu. Jadi namanya saya ganti malu mulu. Informasi kalau Madu Bulu itu bukan debator tapi matador. Oh, pantasan. Kalaupun apa nongkrong di tempatnya Manu Bulu itu macam security, di base step itu nunggu lama, itu pun sampai habis. Nah, Semalam saya ganti akun sampai 3 kali untuk bisa masuk. Ternyata si Manuk Bulu ini nggak bisa. Jangan-kan Bang Zul. Oh ya, ini Bang Zul nih. sepertinya Allah, sama mbaknya ini saya belum kenal. Salam kenal Mbak siapa ini ya? Assalamualaikum. Ya, saya Suaranya kecil baksonya. Ibu Baksonya, ya. Beliau yang Mbak punya juga kota Bali. Gimana? Beliau ini yang punya kota Bali, akhi. Ibu Hebat Nur. ini. Ya. Ibu Sonya. Ya, salam kenal Bu. Sama-sama. Assalamualaikum, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada Aki Jul, Aki Nandar, saya jangan dipanggil Ustadz, malu saya. harus dipanggil Sihan gitu. Saya bukan Ustadz. Ustadz Nandar, Akhi Nandar, boleh saya berkata sedikit? Silakan. Nih saya nih mau mau melabrak saudara saya yang saya rindui. Demi Allah saya merindukan beliau nih macam merindukan pacar. Demi Allah. Tapi beliau nih sombongnya, nauzubillah, saya sampai nangis sendiri. Iya, dengan Bang Zul ini. Masya Allah, jumpa di channel orang 2 kali, saya sapa tidak menjawab. Sampai saya ngadu sama Bang Sugi. Bang, ada apa sebenarnya? Apakah mungkin aku ini ada salah? Saya ini ada salah yang mungkin tidak dapat dimaafkan atau gimana? Atau mungkin ada orang mengadu domba atau gimana? Salah, artinya jaringan karena saya nggak pernah merasa disapa gitu loh. Justru iya, akhi. Justru selama ini udah berapa bulan ini saya selalu ngikut channelnya, akhi. Masya Allah. Sampai saya kalaupun apa-apa saya selalu ngadunya sama Bang Sugi. Ada apa sebenarnya Bang? Ada apa? Cuman Bang Sugi kan sifatnya kan tukang mendingin kan hati panas. Artinya Bang Sugi itu nggak pernah memori sih ya. Padahal selama ini saya yang selalu bilang kemana nih saudara saya ini. Pas jumpa pasti ku bilang kangen Bang, gimana kabarnya, ya kan? Masya Allah. Ya tapi demi Allah karena memang saya tidak waktu itu nomor itu tidak ada semua. Jadi saya ingat nomor itu ada 11 ini saya tengoki betul-betul. Satu gambarnya saya SS, saya besarkan. Masya Allah, ternyata ini saudaraku. Nah disitulah, cuman karena akhirnya saya malu sendiri ya, artinya. Tapi demi Allah, artinya bekasih sayang. Bukan karena, tapi demi Allah saya paling artinya dengan Akhi Zul ini ya, dengan Bang Zul, dengan Bang Sugi itu demi Allah saya merindukannya itu sama seperti merindukan pacar. Artinya Begini sih ya, Musa. ya. Tadi nggak tahu ya, saya kan bilang sama Hibul itu ada guru kita Ali Musa, tolong disapa dong. Ya itu cara penyelesaian saya seperti itu. Nggak perlu saya ceritakan begini begono. Nah, saya langsung ngomong aja. Itu ada saudara kita, yuk disapa. Ada guru kita gitu caranya. Kalau saya gitu aja. Padahal dia nggak tahu. Beliau itu nggak tahu kalau saya itu selalu sholat sampai neteskan air mata doa untuk dia. Allahu Akbar. Barakallah. Terima kasih ya, semoga Allah timbulkan jannah dari segala apa yang guru-guru ini berikan pada saya demi Allah. Saya kan saya sampaikan demi Allah, saya memang apakah saya karena saya ada hutang, tapi kan bukan saya tidak mau membayar. Saya minta nomor rekeningnya tidak pernah ngasih, di telepon tidak pernah ngangkat. Jadi gimana? Saya malu sendiri akhirnya.
Ya biasa lah itu, akhi. Bang Ali Musa. Bang Ali Musa, mohon maaf saya ini ya. Ini kan pembahasan tentang Paulus, ada tanggapan nggak mengenai Paulus ini? Monggo, Bang Ali. Saya tunggu sekali terkait Paulus dari ilmu Bang Ali Musa. Nah, sudah diuraikan semua tadi saya nyimak. Jadi kalaupun perihal masalah Paulus itu nabi palsu, dia akan dihadapkan kepada para penguasa, para raja-raja, dan akan diadili di sana, dianiaya dan sampai dibunuhnya, yaitu sudah kan berarti sampaikan tadi. Jadi saya nyimak aja lah. Artinya kalaupun memang ada yang sedikit-sedikit saya tahu, mungkin insya Allah saya beritahu. Ya semua Bang Zul yang pakarnya ya, artinya memang beliau ini Bang Zul, Bang Sugi ini di dalam isi kepalanya itu ada chipnya, sehingga mereka tidak perlu membaca, sudah dapat ketika bersoal jawab dengan kawan-kawan Kristen ini, beliau tidak pernah berpikir seperti saya. Beliau langsung apa yang beliau ucapkan langsung menusuk ke jantung. Sama Bang Zul, sama Anoni. Makanya demi Allah, saya pernah berkata sama Bang Sugi, tidak pula memuji. Seandainya, saya sampai katakan, seandainya Bang Zul ini ada sedikit saja di pengetahuannya itu sedikit saja dilengkapi dengan Ibrani, dengan Ibrani sama Hebrew, lengkaplah sudah. Sudah pun tampan iya, berkarisma iya, cerdas iya. Dari situ jadi tidak heran kalau jadi idola. Saya sampaikan sama Bang Sugi itu seperti itu. Makanya itulah demi Allah. Makanya jadi Islam, jadi Muslim itu orang-orang yang sangat beruntung. Di mana bekasih sayang itu tidak ada seperti agama lain, tidak ada. Iya. Kita lanjut ke pengajaran Paulus ya, Ustaz. Rupanya saya masih haus ilmu ini. Ya, lanjut. Ahisugi dong. Iya, Kisugi dong. Komentar karena Paulus. Ya. Ciri khas Ustaz Sugi ini juga banyak digemari dan dikagumi nih. Channelnya juga besar ini Ustaz Sugi. Silakan Ustaz Sugi. Mengenai Paulus. Ya, Paulus. Iya kan tadi sudah saya singgung sedikit bahwa Paulus ini sosok yang lebih lebih termasyhur daripada Yesus. Karena tanpa adanya Paulus tidak ada yang namanya Kristen. Karena Paulus inilah yang menjadi penggagas berdirinya Kristen, ya. Seperti contoh Yesus itu kan tetap menegakkan adanya ajaran Taurat seperti yang kita lihat di dalam Matius 7 ayat 17 sampai ayat 20. Bahkan Yesus itu sangat menekankan pelaksanaan hukum Taurat. Dan Yesus itu menyuruh muridnya untuk mendatangi orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Saking pentingnya Taurat itu, orang-orang Farisi dan ahli Taurat itu diperintah oleh Yesus untuk mendatangi ahli Farisi dan Taurat. Tapi jangan ikuti perbuatannya, tapi ikutilah semua yang dikatakan itu kalau kita lihat di dalam Matius 23 ayat 2. Kan begitu. Pergilah kamu kepada orang Farisi dan ahli Taurat yang telah menduduki kursi Musa. Tapi jangan ikuti perbuatannya, tapi ikutilah apa yang dikatakan. Karena orang Farisi itu hanya mengajarkan hukum Taurat, tetapi tidak menjalankan. Nah itu ajaran Yesus asli. Tapi oleh Paulus dirombak bahwa hukum Taurat itu tidak berlaku lagi dengan matinya Yesus di tiang salib. Ya, seperti yang tertulis di dalam Efesus 2 ayat 15 itu. Bahkan di dalam 1 Korintus 15 ayat 15 sampai ayat 18 itu, kalau Yesus tidak mati, kalau Yesus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah ajaran kami. Artinya bahwa kalau tidak ada penyaliban Yesus, tidak ada yang namanya Kristen. Tanpa ada penyaliban Yesus, tidak ada yang namanya penebusan dosa. Kan begitu. Jadi Paulus ini memang sosok yang sangat populer, tapi dialah perombak ajaran Yesus itu. Ya, perombak ajaran Yesus. Bahkan saya lihat lebih kuasa daripada Tuhan. Tuhan menetapkan bagaimana hukum-hukum sunat itu ditegakkan seperti yang tertulis di dalam Kejadian 17 ayat 14, orang yang tidak disunat itu akan dihukum mati. Tapi oleh Paulus dirombak begitu saja.
Seperti yang tertulis di dalam Galatia 5 ayat 1 sampai ayat 6 itu. Paulus berkata, sesungguhnya aku Paulus berkata, jika kamu menyunatkan dirimu, maka Yesus Kristus tidak berlaku bagimu. Sementara Yesus sendiri nggak pernah mengajarkan begitu. Paulus dapat seperti ini entah dari sopo. Kan seperti itu. Jadi Paulus ini memang sosok yang betul-betul menjadi tokoh sentral di dalam kekristenan. Tanpa adanya Paulus tidak ada yang namanya Kristen. Oke, dilanjut. Bahkan kalau kita melihat di dalam perjanjian baru itu tulisan-tulisan Paulus itu sangat mendominasi ya. Kalau Injil itu hanya Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, coba tulisan Paulus, karangan Paulus. Dan kalau kita lihat di pernyataan Paulus sendiri, apa yang dia tulis, apa yang dia dengar itu menurut asumsi dirinya sendiri loh, bukan berdasarkan firman Tuhan. Berbeda dengan Rasulullah SAW. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Sedangkan menurut Paulus ya, di dalam 2 Korintus 11 ayat ke-17, apa yang dia tulis, apa yang dia sampaikan itu berdasarkan perspektif atau asumsinya sendiri, bukan berdasarkan firman Tuhan. Tapi anehnya, kenapa tulisan-tulisan Paulus di Galatia, Roma, Korintus itu kok jadikan firman Tuhan, sementara Paulus sendiri di dalam 2 Korintus 11 ayat ke-17 sangat jujur ya, sangat polos sekali menyatakan bahwa apa yang dia sampaikan itu bukan firman Tuhan. Anehnya sekali lagi justru dijadikan orang bodoh saja, kan begitu. Ya, sebentar saya bacakan dulu saja. Tadi berapa sih? 2 Korintus. Bentar ya, Tad. 11 atau 17 kayaknya. 2 Korintus 11 ayat ke-17. 2 Korintus 11 ayat ke-17. Oke. Apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai, sebentar saya ulangi, apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai seorang yang bodoh, yang berkeyakinan. Berkeyakinan untuk apa? Bahwa ia boleh bermegah. Saya ulang ya, apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai seorang yang bodoh, yang berkeyakinan bahwa ia boleh bermegah. Jadi tendensinya money oriented, yaitu bermegah-megah. Nah, anehnya tulisan-tulisan kata-kata dia kok jadi firman Tuhan. Ini saya nggak habis pikir gitu. Gimana Ustadz, guru kita Ustadz Sugi, Ustadz Zulkifli mengenai Paulus ini gimana ini? Kok perkataan Paulus kok bisa jadi firman Tuhan, sedangkan Paulus sendiri mengatakan apa yang dia katakan itu di dalam perspektifnya sendiri. Ya, kalau menurut saya sih ya, kalau kita lihat itu apa yang dikatakan Paulus itu tidak lebih dari seorang penyiar radio. Ya, kirim salam kepada saudaraku yang di Roma, kirim salam kepada saudaraku yang di Korintus, kirim salam kepada saudaraku yang di Efesus. Jadi apa bedanya dengan penyiar radio gitu loh, yang tukang kirim-kirim salam seperti itu. Tapi oleh mereka yang tidak pernah mengerti, mendefinisikan firman Tuhan, dianggap itu adalah sebuah firman Tuhan. Padahal bagi kita orang yang betul, yang sudah terbiasa mengerti firman Allah, itu ya bagi kita hanya perkataan seorang penyiar radio saja. Kalau menurut saya seperti itu, Aki Nandar. Silakan guru saya Aki Juma kalau mau meneruskan. Kalau saya sih sederhana, kenapa ajaran Yesus itu banyak digandrungi oleh orang? Jawabannya sesuai dengan apa yang ada di dalam 1 Korintus 8 ayat 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu, dan yang untuk Dia kemudian kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan karena Dia kita hidup. Nah, yang mereka pahami kemudian adalah hampir seluruh agama
yang ada di sekeliling di luar daripada agama mereka itu memiliki prosesi ibadah yang rumit, ribet. Dan karena keterbatasan ilmu mereka, mereka memahami bahwa Islam itu ribet, harus melakukan ini, harus melakukan itu. Sementara Kristen itu sudah dibebaskan dari semua itu. Pijakannya kemudian adalah ajaran Paulus, seperti yang Ahizugi sampaikan dalam Galatia 5 tadi ya, di ayat pertama gitu. Dengan matinya Yesus, kita dibebaskan, kita dimerdekakan dari aturan-aturan. Dan dibebaskan dari kuk penghambaan. Bahkan menghambakan diri kepada Tuhan pun mereka dibebaskan. Lalu kemudian mereka dijamin diselamatkan. Dalam pengajaran Paulus kemudian, jika engkau berkata dengan mulutmu bahwa apa yang dikatakan itu diimani dengan sepenuh hati bahwa Yesus itu adalah Tuhan, maka engkau akan diselamatkan. Simple, sederhana mereka itu. Makanya mereka itu lebih cenderung memilih Kristen, karena di Kristen itu syariat tidak ada, aturan beragama tidak ada larangan apapun di dalamnya, kemudian hanya meyakini Yesus itu adalah Tuhan, diselamatkan, udah selesai. Nah, itulah kemudian yang menyebabkan mereka menjadi Kristen tanpa berdasar kepada ilmu. Makanya mereka tidak peduli mau salah, mau tidak, terjemahan kitab mereka EGP. Mau benar, mau apapun, seperti apapun konteks daripada original kitab mereka, mereka nggak mau tahu. Yang terpenting kemudian adalah kita dibebaskan dari aturan, kita dibebaskan dari menghamba kepada Tuhan, dan kita dengan berkata Yesus itu adalah Tuhan, kita diselamatkan. Udah, selesai. Itulah yang menyebabkan sampai Kristen itu lebih banyak daripada agama di luar daripada Kristen pada masa-masa penyebaran agama Kristen itu sendiri. Nah, kalau sekarang kan dunia sudah berbalik tuh. Orang mengejar dunia dapat, kan gitu. Tetapi kebahagiaan tentang kepuasan batin, kepuasan rohani mereka tidak dapatkan gitu. Karena pada saat mereka mengolah ajaran mereka dengan akal sehat, mereka akan menemukan diri mereka itu sesat. Salah ini. Kok menyembahnya kepada manusia yang juga menyembah kepada manusia gitu. Sehingga apa yang terjadi di Eropa sana? Orang-orang pada meninggalkan gereja. Orang-orang pada meninggalkan kitab-kitab mereka. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa kebenaran itu sebenarnya tidak seperti ini yang diajarkan oleh Paulus. Tapi mereka yang memperbodoh diri dengan doktrin, dengan dogma, kebencian terhadap Islam, iri terhadap Islam, kemudian tidak suka dengan kesempurnaan kitab sucinya umat Islam. Mereka mempertajam konsep dogma, doktrin mereka dengan melakukan tipuan-tipuan apapun itu yang bisa menggait jemaat. Maka mohon maaf saya harus katakan di sini bahwa yang ada khususnya di Nusantara ini kemudian adalah jangan Islam dan Kristen. Yang ada itu kita temukan Kristen dengan Kristen berlomba-lomba untuk mengejar dan menjaring jemaat. Apa endingnya? Perpuluhan. Bukan kebenaran, tapi perpuluhan. Ujung-ujungnya di situ. Saya boleh taruhan. Siapa di antara mereka kira-kira yang murni mengajarkan ajaran kebenaran, ajaran keselamatan, tidak dengan embel-embel fulus? Ada? Ada. Tidak ada itu kita temukan. Berbeda dengan kita. Siang malam, ya para ulama, para ustadz menyampaikan kebenaran Quran tanpa pamrih, tanpa gaji, tanpa upah, tanpa zakat, tanpa sedekah dan seterusnya. Padahal ajaran ini ribet. Bangun tidur sampai tidur kembali, ajarannya sangat ribet. Gitu loh. Ya, sangat-sangat ribet. Makanya apa yang kemudian saya katakan ini, saya katakan bahwa saya bisa mempertanggungjawabkan. Di luar sana orang mencari jemaat dengan menghalalkan segala macam cara. Bukan misinya untuk menyelamatkan, bukan. Bohong para pemuka-pemuka agama mereka itu kalau mereka tidak tahu bahwa agama mereka sebenarnya itu sesat. Bohong itu. Saya boleh taruhan dan saya boleh diperhadapkan dengan siapapun itu. Ya. Kalau mereka mengatakan yang kami ajarkan ini adalah kebenaran mutlak dari Tuhan, bohong itu.
muatan yang sebenarnya yang mereka sembunyikan selama ini adalah duniawi, materi. Itu intinya. Saya boleh taruhan kalau ada pastor atau pendeta yang ingin berdialog dengan kita. Apakah betul misi mereka untuk menyelamatkan atau misi mereka adalah mencari pundi-pundi materi? Saya kira itu dari saya. Kenapa saya katakan begitu? Karena di dalam kitabnya sendiri jelas apa yang Yesus ajarkan kok. Dan jelas di mana serigala itu serigala itu sembunyi. Apakah serigala itu masuk ke dalam pengajaran Nabi Muhammad SAW untuk mengajarkan dengan misi tertentu? Tidak ada. Serigala itu nongolnya di mereka, baik secara histori, oknum, kitab suci, semua ada di dalam. Penuh dengan dalil-dalil yang jelas, tidak bisa diragukan bahwa serigala penyesat itu ada di dalam mereka, dan mereka lah serigala itu sendiri. Seperti itu sementara. Masya Allah. Terima kasih guruku, guru kita semua, Ustaz Juma telah menyampaikan ya. Masya Allah. Ternyata di balik semuanya itu ada money oriented, yaitu ujung-ujungnya Bapak Paulus lagi. Paulus sama Paulus itu kan beda tipis ya. Beti. Beda tipis. Betul. Aduh, sampai batuk saya. Aduh.